Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama Pro Yulia dalam bahasa Indonesia. Oke, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas bab 3 tentang teks editorial. Ya, materi dasar yang akan kita pelajari adalah pertama, pengertian dari teks editorial, kemudian kode etik penulisan teks editorial, sistematika penulisan teks editorial, fungsinya, jenisnya, dan terakhir adalah tipe-tipenya ya. Oke, langsung saja. Editorial atau disebut juga tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Jadi kalau kalian pernah baca surat kabar atau koran, jadi kalau di koran atau surat kabar itu kan banyak terdapat artikel-artikel ya. Jadi ada beritanya, ada pojok redaksi, ada surat pembaca, ada editorial. Nah, editorial ini itu isinya adalah pendapat dari redaksi gitu ya. Sedangkan kalau berita itu kan isinya fakta, jadi bebas dari opini gitu ya. Nah, sedangkan kalau tajuk rencana atau editorial itu isinya adalah pendapat atau opini dari redaksi gitu tentang masalah yang sedang hangat dibicarakan. Walaupun itu adalah sebuah pendapat, tapi juga harus menyertakan fakta-fakta di lapangan begitu. Nah, tiap surat kabar itu punya nama yang khas ya untuk editorialnya. Letaknya pun nggak pindah dari ke kolom atau ke halaman lain gitu sejak pertama terbitnya. Jadi kalau dia ada di pojok kanan atas, berarti di surat kabar itu akan selalu ada di letaknya di situ gitu. Tampilannya juga biasanya dibuat berbeda, jadi bisa langsung dikenali gitu kalau sekilas kalian kayak buka-buka lembaran gitu. Jadi langsung kelihatan layoutnya gitu. Nah, bagian dari, karena si editorial ini adalah bagian dari suara institusi, tadi Proya bilang, editorial ini tidak ditulis dengan mencantumkan nama penulisnya gitu ya. Karena isi editorial ini tanggung jawab penerbitan, bukan perorangan. Walaupun misalnya yang nulisnya adalah bagian si A, tapi tidak dituliskan yang menulisnya adalah si A. Karena itu adalah pendapat resmi suatu media gitu. Jadi tanggung jawabnya penerbitannya, bukan perorangan ya. Nah, editorial ini juga dapat diartikan sebagai pernyataan tentang fakta dan opini secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari segi penulisan, dan tujuannya untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa sehingga kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditujukan gitu. Nah, ada kode etik penulisan editorial. Jadi penulis editorial itu baik perorangan maupun kolektif itu bertanggung jawab untuk membentuk opini publik. Nah, mereka juga berkedudukan sebagai ilmuwan yang juga harus mendasari opininya itu menggunakan pola pikir ilmiah gitu. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh penulis editorial ketika dia menulis editorial. Ya, pertama itu harus selalu menyajikan fakta secara jujur dan lengkap ya. Kemudian yang kedua, mengambil simpulannya secara objektif dari fakta tertentu, didasari bobot, bukti, dan konsep yang dipertimbangkan secara matang. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kesantunan dan mempunyai kesadaran bahwa pendapatnya bukan yang terbaik, karena harus berbagi dengan pendapat yang beragam di masyarakat.
Kemudian tidak mengutamakan motivasi untuk kepentingan pribadi, menyatakan keyakinan secara benar melalui simpulan sesuai dengan pikiran, perasaan, dan isi hati. Kemudian selalu mendorong tumbuhnya kesetiaan pada integritas profesional dalam pembahasan masalah. Nah, itu adalah kode etik penulisan editorial. Kemudian secara garis besar, sistematika penulisan editorial itu ada 3. Pertama adalah permasalahan. Permasalahan ini dia isinya adalah uraian secara lengkap permasalahan aktual yang dibahas dalam editorial dan harus dilengkapi data, fakta, dan bukti pendukung. Ya, paparan secara rinci ini itu tujuannya untuk meyakinkan pembaca tentang pentingnya sebuah masalah yang dibahas dalam editorial. Gitu. Kemudian yang kedua ada pembahasan. Pembahasan ini isinya alternatif solusi yang mungkin diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, pada bagian ini tuh disajikan opini dan fakta yang dikumpulkan penulis untuk mendukung solusi yang ditawarkan penulis pada bagian simpulan. Nah, yang terakhir adalah bagian simpulan. Ini isinya adalah solusi yang ditawarkan penulis tadi tetap terhadap permasalahan yang dibahas dalam editorial. Ya, jadi ada 3 bagian yang ada dalam penulisan editorial, yaitu permasalahannya, pembahasan, dan simpulan. Simpulan ini isinya adalah solusi yang ditawarkan penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam editorial. Oke, selanjutnya jadi tidak semua masalah itu harus dibahas secara rinci dalam editorial. Nah, permasalahan yang perlu dibahas itu hendaknya itu punya dia memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi dalam permasalahan yang perlu dibahas gitu ya. Yang pertama itu harus aktual. Aktual itu artinya permasalahannya itu bersifat kekinian gitu, up to date atau baru. Dia sekaligus juga merupakan peristiwa yang lagi viral gitu, yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang gitu. Kemudian yang kedua adalah fenomenal, yaitu masalahnya itu mengandung unsur luar biasa gitu atau hebat dan bisa disaksikan oleh masyarakat secara umum. Jadi nggak yang cuman di kota ini gitu, nggak. Jadi harus yang secara umum dan itu adalah masalah yang unsurnya luar biasa gitu, fenomenal. Kemudian yang ketiga kontroversial, yaitu masalah yang dia cenderung menimbulkan perdebatan atau pertentangan dari berbagai pihak. Jadi itu perlu dibahas gitu ya, layak untuk jadi ditulis di dalam editorial gitu. Kemudian yang kedua human interest, yaitu berupa masalah yang mengandung unsur kepentingan kemanusiaan gitu. Yang terakhir adalah faktual. Faktual yaitu dia selalu didasari bukti sesuai dengan fakta yang terjadi gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, jadi pemilihan permasalahan itu tidak lepas dari sifat editorial yang berbeda dengan kolom lain dalam surat kabar gitu ya. Jadi sifat editorial itu meliputi beberapa hal ya. Ada 5 hal. Yang pertama adalah krusial, yaitu artinya genting gitu. Sifatnya itu genting, gawat, darurat atau mengandung permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan gitu. Kemudian yang kedua itu umum. Umum ini itu menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat dalam berbagai aspek ya, yaitu kayak sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, hukum, pemerintahan, olahraga atau entertainment gitu. Kemudian yang ketiga sifatnya itu berkarakter. Berkarakter yaitu mempunyai pendirian yang teratur dan konsisten dalam bentuk sikap yang bisa dikenali oleh masyarakat. Kemudian yang keempat mengandung polis gitu ya, yaitu isinya kebijakan sebagai sikap penerbit terhadap semua permasalahan. Kemudian yang kelima itu berkala, jadi yaitu surat kabarnya itu akan selalu terbit secara periodik sesuai jenis terbitan yang telah ditetapkan dalam surat izin usaha penerbitan. Jadi dan berarti editorial ini juga harus terbit secara berkala gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya fungsi dari editorial itu sendiri ada
6 fungsi dari editorial itu sendiri ya. Jadi editorial itu punya peranan yang sangat penting buat masyarakat. Kenapa? Karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang lagi terjadi, yang sedang terjadi gitu. Nah, pembaca itu bisa mengambil pembahasan tersebut sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Jadi secara lengkapnya itu yang pertama untuk menjelaskan berita. Jadi editorial ini fungsinya sebagai penerang atau narasumber yang bertugas menjelaskan kejadian-kejadian penting kepada pembaca gitu. Penjelasan tersebut itu bisa mencakup bagaimana berlangsungnya peristiwa atau faktor-faktor apa saja yang diperuntukkan untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan pemerintah misalnya. Nah, selain itu editorial juga diartikan sebagai analisis pengaruh kebijakan baru gitu terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah menjelaskan latar belakang. Jadi editorial ini fungsinya dia menghubungkan peristiwa dengan latar belakang sejarah atau peristiwa yang terjadi sebelumnya gitu. Dengan kita menganalisis sejarah, editorial itu dapat memperlihatkan keterkaitan berbagai peristiwa terpisah gitu, meliputi ekonomi, sosial, atau politik yang sedang berkembang saat ini gitu. Kemudian yang ketiga, menafsirkan sebuah kejadian. Di ulasan dalam editorial yang tajam terhadap peristiwa itu bisa memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan peristiwa tersebut. Nah, hubungan sebab akibat dan korelasi yang dilandasi bukti dapat membantu pembaca dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat itu membujuk masyarakat ya. Jadi si penulis itu selalu berusaha menambahkan kalimat persuasif atau kalimat yang sifatnya ajakan dalam pembahasannya. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca agar menyetujui gagasan yang ditawarkan penulis gitu. Kemudian yang kelima, mendebat atau menentang suatu hal. Jadi editorial ini juga sebagai sarana untuk menyatakan sikap. Nah, persetujuan atau penolakan terhadap peristiwa itu tidak mungkin disampaikan melalui berita atau kolom lain karena itu akan mengurangi objektivitas pembahasan gitu ya. Karena Freud bilang kalau berita itu semuanya isinya adalah fakta. Itu harus bebas dari opini atau pendapat gitu. Nah, oleh karena itu penulis itu mengungkapkan sikapnya itu secara lengkap di editorial ini gitu. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah menyampaikan pertimbangan moral. Jadi menurut tradisi lama, penulis editorial itu tugasnya mempertahankan kata hati masyarakat dengan penuh pertimbangan moral atau pertimbangan nilai ideal. Nah, terutama untuk mengarahkan opini publik dengan cara menerjemahkan berita mutakhir dan menjelaskan maknanya. Gitu. Itu adalah fungsi-fungsi dari editorial. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis editorial. Nah, perbedaan fungsi editorial itu akan mempengaruhi keberagaman isi editorial yang ditulis. Nah, berdasarkan isinya, editorial ini bisa dibedakan menjadi 4. Ya, yang pertama adalah editorial yang menjelaskan atau menginterpretasikan sesuatu. Ya. Nah, ini sering digunakan untuk menjelaskan hal baru yang berlaku dalam media massa itu sendiri. Misalnya, penjelasan tentang peraturan baru dalam surat kabar sekolah gitu. Nah, kemudian yang kedua, editorial yang mengkritik. Nah, ini fungsinya itu menghadirkan kritik terhadap tindakan, keputusan atau situasi. Nah, meskipun tujuannya untuk membangun atau memperbaiki dengan memberikan solusi, penulis itu tetap mendorong pembaca untuk mengidentifikasi masalah ya. Kemudian yang ketiga, editorial yang persuasif. Nah, tujuannya itu untuk mendorong pembaca mengambil tindakan spesifik terhadap suatu masalah. Pembahasan ini lebih ditujukan pada institusi tertentu ya, misalnya pernyataan politik yang ditujukan kepada pemerintah. Nah, yang terakhir adalah editorial yang memuji. Maaf ya, banyak typo.
Editorial yang memuji ini fungsinya menyampaikan pujian pada seseorang ya, organisasi atau institusi yang mempunyai jasa atau telah melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nah, itu adalah keempat jenis editorial. Kemudian yang terakhir adalah tipe dari teks editorial. Nah, editorial ini ditulis dalam berbagai tipe sesuai dengan isi pembahasannya. Isinya itu sangat dipengaruhi oleh tujuan dan sikap penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Nah, pengetahuan tentang tipe editorial ini penting ya, supaya pembahasan yang dilakukan itu terarah pada satu tujuan. Jadi termasuk menambahkan ekspresi yang lebih tepat gitu. Nah, tipe-tipe editorial itu ada 5 ya. Yang pertama adalah editorial advokasi, yaitu editorial yang bertugas menginterpretasikan, menjelaskan, dan mengajak pembaca terkait dengan isu atau peristiwa yang didiskusikan berdasarkan konsekuensi dari berbagai tindakan. Nah, editorial ini dia menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa penting. Nah, menerangkan latar belakang, historis, kultur, dan juga geografis, serta membuktikan signifikansi ide gitu. Yang kedua ada editorial pemecahan masalah, yaitu editorial yang mengikuti metode ilmiah yang meliputi pernyataan berisi sajian masalah, penyajian bukti pendukung, dan simpulan sebagai alternatif solusi. Nah, editorial ini juga disebut juga editorial kritik gitu ya. Tapi kritik yang disampaikannya itu harus secara hati-hati dan juga bertanggung jawab gitu. Untuk mendukung kritiknya juga harus disajikan fakta secara lengkap gitu ya. Terus yang ketiga editorial penghargaan. Nah, ini isinya pujian terhadap prestasi luar biasa yang diberikan pada seseorang atau organisasi sehingga dia menjadi tenar gitu. Kemudian yang keempat editorial pendek. Editorial pendek ini editorial ringkas yang hanya terdiri atas satu kata atau beberapa kalimat aja. Ini biasanya dikelompokkan bersama sebagai head kolom ya, dan mencakup pujian atau kritik. Kemudian yang terakhir ada editorial kartun. Nah, ini bentuknya yang paling disukai banyak pembaca sebagai karya seni ya, karena dia hanya memuat beberapa kata untuk mengomentari, mengkritik, menginterpretasikan, membujuk atau menghibur pembaca gitu. Itu saja tentang teks editorial, pembahasan bab 3 kita. Bro Yulia tegaskan kembali kalau editorial ini dia sifatnya pendapat atau opini, berbeda dengan berita ya. Kalau berita itu bebas dari pendapat, isinya adalah semuanya fakta. Oke. Tugasnya untuk kalian adalah, karena kalian ada di rumah dan akses internetnya itu lebih mudah, jadi tugas kalian adalah mencari sebuah teks editorial dalam sebuah surat kabar ya. Jadi kalian harus mencari teks editorial di surat kabar koran ya. Kemudian kalian analisis, jadi satu aja teks editorial, kemudian kalian analisis, jadi kalian tuliskan judul teksnya itu apa, terus sumbernya apa, sumber surat kabarnya namanya apa, kemudian dia termasuk jenis yang mana, terus tipe yang mana, kemudian permasalahan apa yang dibahas, kemudian opini redaksinya bagaimana, kalian tulis. Kemudian pendapat kalian tentang isi teks editorial itu bagaimana gitu ya. Jadi tugas ini bukan buat pekan ini, bukan, tapi kalian serahkannya pekan depan ya. Jadi pekan ini kalian mencari
teks editorialnya. Di hari ini kalian cari tugasnya, kemudian nanti jawabannya dibacakannya pekan depan ya. Terus kalian harus fotoin bagian surat kabarnya itu, si teks editorialnya itu kalian harus fotoin juga ya. Jadi nggak sekedar analisisnya aja. Kalau di media cetak berarti ya kalian gunting kemudian tempel dan tulis jawabannya jadi satu ini ya, satu tulisan. Oke. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanya lagi langsung ke Flo Yulia di WA atau ditanya di grup. Dan sekian untuk pekan ini. Kita akan lanjutkan pekan depan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.